Selamat datang! Di dunia yang serba cepat ini, transformasi digital itu udah bukan buzzword lagi ya, tapi ini soal survival, soal bertahan hidup. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng. Apa aja sih toolkit yang kita butuhin biar nggak cuma selamat, tapi juga bisa maju pesat di era sekarang? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling penting ya. Kenapa sih 70% dari semua usaha transformasi digital itu gagal? 70%. Angka ini kan gede banget. Ini menunjukin ada sesuatu yang fundamental yang sering banget kita lupain. Dan jawabannya, ternyata bukan teknologi. Nah, ini dia. Ini poin paling penting yang bakal jadi benang merah kita sepanjang pembahasan kali ini. Kalau bukan teknologi, terus apa dong? Nah, untuk cari jawabannya, kita harus paham dulu medan perangnya. Aturan mainnya udah beda sekarang. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan bedah aturan baru untuk bertahan hidup. Kita coba petain dulu, lingkungan baru yang serba nggak pasti ini. Selamat datang di dunia VUCA. Mungkin Anda udah sering dengar istilah ini ya. Ini singkatan yang pas banget buat ngegambarin dunia kita sekarang. Volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Gampangnya, dunia yang serba berubah cepat, nggak pasti, rumit, dan serba abu-abu. Coba deh, di dunia kayak gini, gimana caranya kita bisa bikin rencana jangka panjang yang solid? Susah banget kan? Karena semua bisa berubah dalam sekejap. Nah, biar lebih kebayang seberapa cepatnya perubahan itu, lihat deh data ini. Keren banget. Telepon butuh 75 tahun buat dapetin 50 juta pengguna. 75 tahun. Sekarang bandingin sama Pokemon Go. Cuma butuh 19 hari. 19 hari. Ini benar-benar nunjukin sisi volatility dari VUPA tadi. Kecepatannya gila-gilaan. Dan ini ngebuat kita harus bisa adaptasi sekarang juga. Terus gimana caranya biar bisa menang di dunia kayak gini? Jawabannya ada di dua hal ini. Dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah. Sisi pertama itu digital capability. Ini soal apanya? Soal teknologinya, investasi di AI, cloud, big data, dan lain-lain. Tapi ini yang sering banget kelewat. Ada sisi kedua, leadership capability. Ini soal bagaimananya. Gimana visinya, cara ngaturnya, cara mimpin orang buat berubah. Kalau cuma fokus di satu sisi aja, udah pasti itu resep buat gagal. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kita udah tahu medannya, sekarang kita cari solusinya. Di bagian kedua ini, kita bakal coba membongkar DNA inovasi. Kenapa? Karena untuk bisa bertahan, kita wajib ngerti kekuatan-kekuatan dasar yang lagi mengubah semua industri saat ini. Jadi, inovasi itu sebenarnya apa sih? Sering banget orang mikir inovasi itu ya penemuan baru, gadget canggih. Padahal bukan itu intinya. Inovasi itu tentang menciptakan nilai atau value. Sesuatu yang bisa ngasih keuntungan dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, ingat ya, inovasi itu nggak melulu soal produk. Bisa jadi proses yang lebih efisien, model bisnis yang benar-benar baru, atau bahkan cara kita ngobrol sama pelanggan. Jauh lebih luas dari sekedar barang baru. Nah, ada satu teori klasik yang penting banget di sini. Namanya creative destruction atau penghancuran kreatif dari Joseph Schumpeter tahun 1942. Dia bilang, inovasi itu kayak badai yang terus-terusan datang, menghancurkan yang lama, teknologi lama, cara kerja lama, dan menggantinya dengan yang baru. Proses inilah yang jadi mesin penggerak ekonomi. Makanya, inovasi itu bisa jadi ancaman buat yang nggak siap, tapi jadi peluang luar biasa buat yang bisa memanfaatkannya. Konsep ini kemudian dikembangkan lagi sama Clayton Christensen dengan istilah yang pasti sering kita dengar, disruptive innovation. Ini ceritanya kayak David lawan Goliat. Gimana caranya perusahaan kecil yang sumber dayanya terbatas bisa ngalahin raksasa industri yang udah mapan? Caranya, mereka nggak langsung head-to-head. Mereka nyerang dari bawah, nargeting pasar yang selama ini diabaikan sama si raksasa. Biasanya dengan produk yang lebih sederhana, lebih murah, atau lebih praktis. Tapi, nah ini penting banget. Teori-teori ini nggak berjalan di ruang hampa, ada realitanya. Contoh paling gampang, Uber. Kita semua tahu teknologinya keren, model bisnisnya revolusioner. Tapi apakah mereka sukses di semua negara? Nggak juga kan? Kenapa? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Sukses itu nggak cuma soal teknologi dan model bisnis, tapi juga soal kondisi pasar lokal, regulasi pemerintah, sampai ada nggak alternatif lain di sana. Ini jadi pengingat buat kita semua. Ide sebrilian apapun harus bisa main cantik sama lingkungannya. Konteks itu segalanya. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara kita ngebangunnya? Di bagian ketiga ini, kita akan bahas cetak biru untuk masa depan digital. Anggap aja ini toolkit atau kotak perkakas kita buat ngerancang bisnis yang siap tempur di era digital.
Alat pertama dan mungkin yang paling powerful di toolkit kita adalah Business Model Canvas. Kalau belum pernah pakai, bayangin ini kayak peta bisnis kita dalam satu lembar kertas. Kerennya, ini maksa kita buat jawab 3 pertanyaan super penting dengan jelas. Pertama, siapa sih pelanggan kita? Kedua, nilai apa yang kita kasih ke mereka? Dan ketiga, gimana cara kita dapat duit? Dengan ngegambarin semua ini, kita jadi bisa lihat, oh, di sini kelemahan kita. Atau, wah, asumsi kita di sini salah nih. Atau malah, ada peluang baru di sini. Jadi kita nggak lagi kerja pakai kira-kira, tapi pakai peta yang jelas. Ada lagi nih, pergeseran mindset yang fundamental. Inovasi zaman sekarang itu udah kayak olahraga tim, bukan lari maraton sendirian. Cara lama, di mana semua ide dan sumber daya adanya di dalam perusahaan aja, itu udah nggak relevan. Terlalu lambat, terlalu kaku buat dunia VUCA. Cara barunya, berbasis jaringan. Coba deh lihat Shopee. Mereka itu bukan cuma toko online kan? Mereka tuh konduktor dari sebuah orkestra raksasa. Ada penjual, pembeli, kurir, layanan pembayaran. Mereka nggak punya semuanya, tapi mereka yang ngatur semuanya. Nah, jadi pusat dari ekosistem kayak gini bikin mereka jauh lebih kuat dan lincah buat beradaptasi. Oke, kita udah bahas medan perang. Kita udah bahas senjatanya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, yaitu sisi manusia dari perubahan. Karena sejujurnya semua teknologi canggih dan cetak biru yang keren itu bakal sia-sia kalau kita lupa sama satu hal ini. Ujung-ujungnya, semua perubahan itu soal manusia. Ada satu peta jalan yang udah terbukti banget buat mimpin perubahan, namanya model 8 langkah dari Kotter. Nah, dari 8 ini, coba perhatiin deh langkah nomor 1 dan nomor 8. Nomor 1, create a sense of urgency atau ciptakan rasa mendesak. Kalau orang nggak ngerasa, wah gawat nih kita harus berubah, ya nggak bakal ada yang gerak. Terus lihat yang terakhir, nomor 8, institute change atau melembagakan perubahan itu jadi kebiasaan baru. Ini penting banget biar perubahannya nggak cuma anget-anget tai ayam, tapi beneran nempel jadi bagian dari DNA perusahaan. Kalau mau lihat contoh nyata yang luar biasa, kita lihat Microsoft. Sebelum 2014, Microsoft itu dikenal punya budaya yang know it all alias sok tahu. Semua orang saling sikut, kerja sendiri-sendiri di divisinya masing-masing. Terus, datanglah Satya Nadella. Dia bawa visi baru yang simple tapi radikal. Kita harus berubah dari know it all jadi learn it all, dari sok tahu jadi mau belajar. Salah satu gebrakan terbesarnya, di tahun 2016, dia bikin hackathon global. Ini benar-benar jadi pemicu yang ngebuka keran inovasi dari semua level dan ngubah Microsoft selamanya. Dan ini bukan main-main skalanya. Lihat angkanya. Lebih dari 16.000 karyawan ikut di hackathon global pertama itu. Bayangin, 16.000 orang. Ini bukan lagi sekedar acara kantor. Ini udah jadi gerakan. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya potensi yang bisa keluar kalau kita benar-benar ngasih kepercayaan dan memberdayakan tim kita. Kata-kata Satya Nadella sendiri yang paling pas buat nyimpulin ini semua. Dia bilang, industri kita tidak menghormati tradisi, ia hanya menghormati inovasi. Dan pergeseran mindset dari sok tahu ke mau belajar, itulah mesin yang sebenarnya yang ngebuat Microsoft bisa bertransformasi secara luar biasa. Oke, jadi apa aja rangkuman penting dari pembahasan kita? Pertama, dunia sekarang itu VUCA, perubahan itu konstan dan gak bisa ditebak. Kedua, inovasi itu punya DNA. Kita harus paham kekuatan kayak disruption. Ketiga, kita butuh cetak biru. Business model Canvas itu salah satu alat bantu terbaik. Dan yang terakhir, yang paling penting, teknologi itu cuma alat. Tapi budaya itu mesin penggeraknya. Perubahan yang beneran itu datangnya dari manusia. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba tanya ke diri sendiri dan organisasi Anda, apakah kita sedang membangun menara digital yang megah di atas fondasi pasir? Coba direnungkan lagi, karena fondasi itu, yaitu budaya dan kepemimpinan, pada akhirnya adalah penentu segalanya.